yang harus selalu kita tanamkan dalam jiwa ini, yaitu ucapan rasa terima kasih kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita masih dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, yang dihadiri oleh orang-orang terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, para ustadz, para ustadzah, para alim ulama, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Ini bentuk kesyukuran kita. Marilah kita sama-sama untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang sangat mulia ini, kami mengangkat sebuah tema yang berjudul mengapa masyarakat Amerika dan Eropa berbondong-bondong untuk memilih Islam sebagai jalan hidupnya. Tentu ini memiliki persamaan dengan sejarah perjalanan yang telah diantarkan oleh manusia terbaik Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga proses keberhasilan yang telah diraih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita rasakan sampai saat ini. Dan bentuk daripada kejayaan Islam bisa kita lihat bagaimana berbondong-bondongnya masyarakat Amerika, masyarakat Barat untuk memilih Islam sebagai jalan hidupnya. Tentu memiliki beberapa cerita, memiliki beberapa perjalanan sejarah yang kurang lebih hampir sama dengan perjalanan yang telah diantarkan oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum kita kira-kira sama-sama membahas topik ini, kita cerita dulu bagaimana bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah. Setuju? Bahwa sesungguhnya hidup ini adalah proses pergantian dari satu masalah ke masalah yang lain. Sangat mustahil kita hidup di dunia ini tanpa ada masalah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, setuju? Setuju nggih? Baik. Nah, pencapaian pada saat ini bahwa sesungguhnya kebanyakan masyarakat Barat melihat Islam pada saat ini sebagai sebuah angin segar. Terbukti dari satu cerita. Kalau kita yang biasa mengunggah YouTube, bapak-bapak, ibu-ibu senang lihat YouTube ya? Nah, di sana ada sebuah cerita yang maha dahsyat, yang mungkin viralnya ke seluruh dunia masih kurang. Tetapi ini adalah sebuah berita terbaik bagi kita. Kalau kita membuka YouTube yang berjudul Ahmad Serhani is a Portrait. Jadi Ahmad Serhani di dalam unggahan YouTube, nanti bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membuka YouTube, judulnya Ahmad Serhani in London. Jadi ini sebuah cerita yang luar biasa, nyata, dan membawa dampak yang luar biasa sekali bagi perkembangan Islam. Nah, si Ahmad ini berjuang untuk menegakkan dakwah Islam di Inggris. Dari negara Maroko. Maroko itu tepatnya di negeri di belahan Afrika yang bermayoritas berpenduduk Islam, dan di sana penerapan syariat Islam begitu dahsyat. Dan ada satu kisah ini. Sebelum berangkat ke kota London, ibu kota Inggris, dengan jumlah penduduk 7.800.000 jiwa, hampir 800 juta. Dan yang bernama Ahmad Serhani ini sebelum berangkat meminta nasihat dari kedua orang tuanya dan kepada gurunya
kira-kira apa orang tua? Apa kira-kira hal-hal yang sangat kami butuhkan, yang sangat saya butuhkan, sehingga menjadi bekal untuk hidup saya di negeri Eropa? Seorang ibu dengan bijak menjawab bahwa sesungguhnya setidaknya ada 3 sifat yang harus selalu engkau tanamkan dalam jiwa ini, kata ibunya. Yang pertama adalah sikap ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sifat sabar. Dan yang ketiga, sifat menyukuri atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan di dalam Al-Quran. Kalau kita membuka di dalam surat Al-Baqarah ayat 216, maka kita menemukan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala begitu dahsyat memotivasi kita untuk selalu memperjuangkan sifat yang telah ditunjukkan, yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kata Allah, bisa jadi sesuatu yang kalian tidak suka di dalam hidup ini, maka bagi Allah begitu bagus. Sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan bisa jadi sesuatu yang kalian suka di dalam hidup ini bisa jadi menjadi tidak baik di mata Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka kata Allah, sesungguhnya aku lebih mengetahui daripada kalian. Modal yang pertama bagi seseorang yang bernama Ahmad Sarhani. Ahmad Sarhani pada tahun 2019-2020 menjadi orang terbaik di kota London dengan jumlah penduduk 7.800.000 jiwa. Dahsyat gak bapak-bapak ibu yang dimuliakan oleh Allah? Dahsyat? Ya. Luar biasa. Yang kedua, kata Allah bahwa pentingnya sifat sabar, yaitu nasihat yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya. Maka nilai kesabaran ini begitu luar biasa. Selama 12 tahun saya di Australia, ternyata sifat-sifat yang menjadikan Ahmad Sarhani tadi begitu dahsyat itu terasa banget. Bahwa tantangan dakwah yang ada di Amerika, yang ada di Eropa begitu dahsyat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kata Allah, aku pasti akan memberikan ujian kepada kalian. Apa itu ujiannya? Berupa ketakutan. Di Indonesia, di Afrika, di Amerika, di Eropa, dimanapun kita berada sebagai manusia, kita mesti ada rasa khawatir. Yakin bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah? Yakin gini? Ibu-ibu yakin? Yakin. Karena ini adalah so natural bagi kita. Maka ketika Allah mengatakan ujian-ujian kepada manusia itu berupa ketakutan. Ketakutan akan harta di antaranya. Kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan, dan Allah memberikan sesuatu yang luar biasa lagi bagi kita. Sesungguhnya aku bersama hamba-hambaku yang sabar. Nilai sabar luar biasa sekali. Nah, next please. Nah, sebelum kita melanjutkan pada nilai-nilai yang sangat dibutuhkan dalam hidup ini, terutama bagi perjalanan dakwah di Eropa dan Amerika, bisa kita lihat videonya sebentar. Next please.
3 days quite different. And every day brings its own surprises. Recently, I'm going to meet my passengers, the one I know and the one I don't know. Have fun obviously, enjoy the shift, and have a laugh. Ini adalah yang dilakukan sifat sabar, ikhlas menjalankan tugas, dan selalu ramah, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. My name is Ahmed Sohani. Sesungguhnya kehidupan yang berada di negeri Eropa, yang ada di Amerika, itu biasanya selalu ditunjukkan dengan sikap. Pada dasarnya mereka tidak mengenal agama. Tetapi ketika masyarakat Amerika, masyarakat Eropa, masyarakat Barat pada umumnya melihat penampilan yang berjanggut, kemudian bersorban, itu diidentifikasikan dengan Islam. Setuju? Ibu-ibu, setuju? Baik, setuju. Lalu dengan penampilan seperti di atas, maka sebenarnya bagi masyarakat Barat bahwa sesungguhnya Islam ini adalah sebuah tantangan. Islam ini bisa menjadi sebuah ancaman. Karena ketika Ahmad Serhani melamar menjadi seorang sopir bus, yang seperti yang kita saksikan di atas, dalam catatan sejarahnya Ahmad Serhani ini pertama kali melamar menjadi seorang sopir. Pertanyaan yang pertama yang dilontarkan oleh seorang manajer. Jadi Ahmad Serhani ini terpilih oleh Departemen Transportasi dan Perhubungan Kota London menjadi orang nomor 1. Pertanyaan yang pertama, what is your motivation to work as a bus driver in our country? Apa motivasi Anda untuk menjadi seorang sopir di negeri kami? Jawaban Ahmad Serhani, saya ingin membuktikan nilai-nilai yang ada di dalam agama saya. Bayangin bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, berbicara mengenai agama kalau di Eropa, maka itu adalah sesuatu yang sangat personal, sangat privacy. Maka seorang manajer itu bertanya, what is your religion? What is your faith? Apa agama Anda? Apa kepercayaan Anda? Ahmad Serhani menjawab, I'm a Muslim and I believe in Islam. Saya percaya kepada Islam. Sekarang bisa kita bayangkan fobia terhadap Islam yang begitu meluas di Amerika dan Eropa, dan puncaknya yaitu pada peristiwa WTC. Masih ingat ya bapak-bapak ya? Itu peristiwa besar yang diprediksikan oleh masyarakat Eropa, masyarakat Barat sebagai lubang bagi jalannya dakwah Islam. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menentukan lain. Maka ketika berbicara mengenai agama, pandangan masyarakat Barat bahwa Islam ini, kata seorang manajernya, apa yang Anda pikirkan tentang agama? Kalau menurut kami bahwa Islam adalah agama yang selalu membawa intoleransi. Islam ini sesungguhnya tidak memberikan dampak bagi masyarakat Barat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sekarang di Jerman ada 5 juta, di Rusia ada 7 juta, di Prancis ada 5 juta, Australia 3 juta. Pertumbuhan yang sangat luar biasa. Maka pasti ada alasannya. Dan potret daripada Ahmad Serhani tadi adalah sebuah potret nyata bagi kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan amanat terbaiknya kepada kita.
yaitu kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Sesungguhnya kalian adalah umat yang terbaik yang mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, pasti ada cerita di balik proses besar. Di antaranya adalah pada pertemuan kali ini ada 5 alasan kenapa masyarakat Amerika, masyarakat Barat memilih Islam sebagai jalan hidupnya. Yang pertama, dari pandangan secara religi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melihat Allah memberikan pelajaran terbaik kepada kita untuk selalu dekat kepada Allah, meyakinkan kepada kita inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Ini adalah bentuk sebuah motivasi bagi kita untuk selalu memegang agama ini sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan kepada kita. Waktunya untuk kembali. Mudah-mudahan kita kembali dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Next please. Terus biasanya di Barat ini ayat ini begitu dahsyat. Mereka tidak percaya bahwa yang namanya agama Islam ini adalah agama yang mengantarkan kepada perdamaian dan kedamaian. Ketika Ahmad Serhani ditanya oleh seorang manajer tadi, maka buktikan kepada kami bahwa agama Anda, kepercayaan Anda ini benar-benar memberikan kenyamanan kepada kehidupan kami di Eropa. Ahmad Serhani menjawab dengan ayat ini dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan sesungguhnya tidaklah kami mengutus wahai engkau Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi alam semesta. Ini adalah ayat kunci untuk menunjukkan kepada Barat sesungguhnya Islam ini adalah agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang membawa rahmat untuk kebahagiaan di dunia wal akhirah. Next please. Dan kita bisa melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan sesuatu yang maha dahsyat. Monggo kepada bapak-bapak, ibu-ibu, ini adalah ayat yang sering kali kita dengar, yang mempunyai makna yang sangat dalam. Menurut tafsir Imam At-Tabari, makna terdalam daripada al-yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini aku sempurnakan agamamu untukmu dan aku cukupkan nikmat bagimu dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama, yang bermakna bahwa sesungguhnya ini adalah hadiah terbesar untuk keselamatan di dunia wal akhirah. Next please. Dan di dalam agama kita banyak sekali unsur-unsur yang membuat masyarakat itu menjadi kepingin tahu sebenarnya dalam agama Islam itu apa. Di antaranya adalah kekuatan akal. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, hampir di setiap sudut kota yang berada di Amerika, yang ada di Australia, hampir setiap malam yang ada di kafe-kafe, semuanya musik, full musik. Maka ketika mendengarkan kekuatan azan, maka banyak sekali yang datang yang namanya di Islamic Center untuk bertanya apa sih makna daripada Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena azan itu adalah sesuatu yang sangat dilarang. Tetapi kalau ada festival-festival itu biasanya dibolehkan. Maka ketika mereka mendengarkan azan, maka mereka kepingin tahu apa makna yang ada di dalam azan.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali cerita-cerita bahwa di antara ketertarikan orang masuk Islam yaitu dengan mendengarkan azan. Next please. Ini adalah azan yang dikumandangkan di Jerman, biasanya di town hall. Biasanya seperti ini, banyak sekali memberikan dampak yang luar biasa yang menusuk jantung manusia untuk selalu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi di antaranya next place. Nah, setelah mendengarkan azan, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, pada suatu ketika saya berjalan-jalan mengelilingi town hall yang ada di Sydney, Australia. Ternyata yang selama ini azan itu tidak boleh dikumandangkan, karena namanya juga negara yang berdasarkan sekuler seperti itu kira-kira ya. Jadi memang azan itu diperbolehkan pada event-event tertentu dan biasanya pada perayaan Jumat, biasanya seminggu sekali itu diperbolehkan. Tetapi kalau ada event besar, misalnya saja ada cultural day, hari-hari hari budaya, biasanya diperbolehkan. Ketika mereka mendengarkan azan, Masya Allah, di antara kebuatan azan mereka bertanya, apa sih artinya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Ketika mereka, apa sih kemenangannya? Ternyata ada keteduhan di dalam hati-hati mereka. Ini dipersaksikan oleh salah seorang imam besar yang ada di New York, yang bernama Ustadz Samsi Ali, bahwa beliau mengatakan di antara dari makna religi yang disukai oleh orang barat adalah dari azannya, karena mereka suka musik. Ketika para muslim mengumandangkan azan dengan suara yang luar biasa, ada keteduhan di hati mereka. Dan salah satu di antaranya bos saya bertanya, apa sih artinya? Apa sih artinya ini? Apa sih artinya itu? Itu artinya sebuah peluang bagi kita. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita, keluarga kita, yang pertama menguasai yang namanya informasi dan teknologi dan mempelajari bahasa-bahasa internasional, terutama bahasa Arab, untuk menjalani masa-masa dakwah secara global dengan tantangan seperti ini. Di antaranya anak-anak kita setidaknya memahami bahasa-bahasa internasional sebagai bahasa komunikasi untuk mengantarkan dakwah ini. Next please. Ini adalah pengakuan seorang wanita yang sedang bersandar di antaranya. Next please. Illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bear witness. There is no God worthy of worship except Allah. Bear witness that Muhammad, peace be upon him, is the slave of Allah and his messenger. Bear witness that Jesus, peace be upon him, is the slave of Allah and his messenger. Congratulations, mashallah, takbir. May Allah add to his blessings in this world, life, and hereafter, and your family. And this is a Di antaranya para mu'alaf, introvert yang masuk ke Islam itu salah satu di antara karena penganggaran. Next please. Nah, sekarang yang kedua dari sosial budaya. Ada yang bernama Profesor Dr. Luis Esposito, berkebangsaan Italia Amerika. Beliau yang sebelumnya itu menjadi musuh daripada Islam, fobia berat terhadap Islam. Sebelum menulis buku tentang Islam yang berjudul The Future of Islam, masa depan Islam, beliau mengatakan bahwa
jika Islam ingin berkembang di Amerika dan di Eropa, di antaranya Islam harus menunjukkan identitasnya. Orang-orang Islam harus menunjukkan sifat-sifat yang telah dicontohkan oleh orang nomor satu di dunia yang bernama Muhammad SAW. Dalam bukunya The Future of Islam, maka beliau menegaskan, maka tugas daripada orang Islam yaitu melanjutkan dakwah sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Next please. Dari segi sosial ini, biasanya umat Islam itu mengikuti ada yang namanya cleaning day. Contohnya ada namanya New Zealand, ada Australian cleaning day, hari bersih-bersih kota. Ternyata dampaknya dari kegiatan sosial itu begitu dahsyat sekali, bahwa orang Islam yang selama ini adalah yang dikenal orang yang sangat eksklusif, ternyata umat Islam ini adalah umat yang selalu membantu kegiatan-kegiatan sosial. Ada namanya blood donation, ada namanya charity. Blood donation adalah donor darah, charity adalah program yang membantu orang-orang fakir yang berada di jalan atau gelandangan. Ini sangat dahsyat sekali. Selanjutnya yaitu dengan by marriage. Ini adalah faktor-faktor sehingga Islam itu bertumbuh pesat yang ada di Eropa. Next. Di antaranya ini adalah contoh-contoh orang-orang menikah dengan orang Barat. Ada orang Indonesia yang menikah sama orang Inggris. Next please. Nah, di antara juga kegiatan sosial ada festival yang digelar di Portugal. Ini adalah Spanyol dan sekitarnya. Berbagai pertunjukan seni dan budaya serta konferensi Islam dihadirkan dalam ajang kali ini. Stand pameran terlihat berderet sepanjang jalan mendaki menuju sebuah kastil kuno yang menyimpan berbagai artefak peninggalan masa kejayaan kerajaan masa Islam. Festival ini berlangsung mulai pukul 10 sampai pukul 1 malam. Festival Islam Bertolak merupakan ajang penting bagi warga muslim Eropa untuk bersilaturahmi dan meningkatkan kebersamaan sekaligus menunjukkan nilai-nilai Islam kepada semua warga di benua biru. Jangan lupa, jika Anda pergi ke Portugal saat bulan Ramadan, Festival Islam Go masuk. Ini adalah Muslim Social Activities. Jadi hari bersih-bersih Australia, hari bersih-bersih London, hari bersih-bersih New Zealand. Jadi waktu hari bersih-bersih nasional, orang Islam yang postingkan di dalam majalah-majalah lokal ya kayak MX yang ada di Australia itu menunjukkan bahwa kita alhamdulillah, terutama dari teman-teman Ikhwanul Muslimin atau yang kita kenal di sini dengan orang-orang PKS, itu banyak sekali. 85% hari cleaning Australian Day adalah yang terbanyak adalah umat Islam. Ini memberikan gambaran bahwa sesungguhnya orang Barat yang tidak mengenal agama tetapi mengenal Islam melalui kegiatan-kegiatan sosialnya. Ini adalah sesuatu potret bagi kita. Yang kedua, ada seperti hari blood donation charity yang ketiga. Nah, ini adalah bentuk kegiatan sosial yang membawa dampak yang luar biasa. Next please. Yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Di antaranya adanya halal meat. Halal meat itu adalah makanan, minuman yang menjadi produk terbaik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya Nabi Ibrahim kita masih ingat. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus sholawata fa'aj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim wa arzuqhum minat thamarat la'allahum yashkurun. Ini adalah sebuah ayat gambaran bagi kita bahwa Nabi Ibrahim adalah mendoakan kepada generasinya
untuk menjadi generasi yang selalu bersyukur kepada Allah, generasi yang menegakkan sholat, maka menjadi kota yang luar biasa, yaitu kota Mekah dan Madinah. Ini adalah hasil daripada doanya. Di antaranya yang dibaca, yang dipraktekkan oleh orang-orang Islam yang ada di Amerika, Eropa, di antaranya ini adanya halal meat. Halal meat ini bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, ada cerita yang bernama Profesor Schwartz yang ada di Munich University, nanti bisa di Google. Beliau pernah mengadakan sebuah penelitian, kenapa sih halal meat ini menjadi makanan yang terbaik untuk ukuran internasional. Di antaranya kalau kita melihat bahwa dari penyembelihan hewan secara Islam dengan memotong 3 saluran langsung, saluran pernapasan, saluran makanan, dan saluran darah, sehingga binatang yang diproses, kata Profesor Schwartz tersebut, maka darah yang dikeluarkan karena terpotong 3-tiganya, maka pada 3 menit yang pertama binatang yang disembelih secara Islam itu lying down unconscious, jadi jatuh tanpa menyadarkan diri. Kalau dengan sistem barat, saya pernah bekerja 5 tahun di pemotongan daging. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau dalam Islam setelah membaca Allahu Akbar langsung dipotong. Kalau barat itu tidak pakai baca. Yang pertama, tidak pakai doa, langsung diambilnya, ada namanya hammer yang besar, langsung jadi binatang-binatang itu, sapi-sapi, dijejerkan di lainnya, baru langsung dipukul. Ketika dipukul, menurut Profesor Schwartz, bahwa sebelum mengadakan penelitian, dimasukkan chips di dalam otak kecilnya binatang-binatang yang disembelih secara Islam dan secara barat. Ternyata hasilnya penyembelihan hewan secara barat itu dari microchips yang kecil yang ditaruh di dalam jantung dan di dalam otak kecilnya, merekam adanya kesakitan yang luar biasa. Sedangkan di dalam penyembelihan secara Islam, binatang tidak merasakan apa-apa 3 menit yang pertama, lying down unconscious. Baru berikutnya, yaitu darah-darah yang ada di seluruh badan dipompa oleh jantung sehingga keluar. Sedangkan penyembelihan secara barat, bapak-bapak, darahnya yang keluar hanya sedikit. Itu adalah salah satu tantangan bagi masyarakat barat. Sesungguhnya yang dikatakan oleh Rasulullah, yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim, mereka mengadakan penelitian terus, ternyata Islam adalah agama yang luar biasa, dahsyat sekali. Ini adalah salah satu contoh. Nanti bapak-bapak bisa googling tentang namanya Profesor Dr. Schwartz dari Jerman dan Dr. Anwar dari Mesir. Nah, kemudian ada yang namanya halal meat yang menjadi tantangan. Jadi harganya mahal, tetapi masyarakat barat menyadari bahwa ini adalah sesungguhnya makanan yang sangat healthy sekali. Next ada Syariah Bank, kemudian ada Muslim Groceries, kemudian Islam Bank of Gereja. Next please. Ini yang pertama tadi, dari segi agama kita sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala produk agama yang luar biasa. Yang kedua, sosial budaya. Kehidupan sosial telah dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair tadi, selalu mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Sekarang yang segi pendidikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan bagi siapa saja yang berilmu, beramal soleh, beberapa derajat di antaranya. Sesungguhnya Islam adalah agama yang selalu menjunjung tinggi kepada nilai-nilai pendidikan. Maka ketika kita memiliki generasi, kita memiliki anak-anak, marilah kita motivasi anak-anak kita untuk selalu memiliki ilmu dan
pendidikan yang tinggi karena itu adalah tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Next please. Kalau di luar negeri itu Amerika, Australia, dimanapun Islam itu berada, mereka pasti mendirikan yang namanya pasar. Ada namanya school. Jadi Islamic school itu adalah program-program yang dibantu oleh pemerintah Arab dananya, dan juga ada namanya Islamic campaign. Jadi pemerintah negara-negeri barat juga sebenarnya mereka cukup fair. Jadi mereka memberikan kebebasan kepada agama manapun untuk menumbuh kembangkan yang namanya pendidikan. Makanya yang ada Islamic school sangat banyak sekali. Ada namanya Islam Corner. Jadi di sudut-sudut kota. Misalnya di kota Sydney itu ada namanya Islam Corner. Jadi di sudut-sudut jalan itu biasanya ada kesempatan setiap hari Ahad untuk setiap agama untuk menampilkan. Biasanya yang tadi ada para pendakwa yang agak bahasa Inggrisnya bagus, yang bahasa Jepangnya bagus, yang bahasa Jermannya bagus. Ini sangat kita butuhkan. Kenapa seperti itu? Untuk menyampaikan pesan bahwa sesungguhnya agama Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin tadi, perlu dengan komunikasi. Next please. Ada namanya, ini diantaranya adalah Al-Hidayah Islamic School yang ada di London ya, dikunjungi oleh beliaunya. Next please. Nah, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kita yang mengajak kepada kebajikan, mencegah kepada yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Intinya melalui pendidikan, bahwa di sana banyak sekali para pakar-pakar, para profesor, para doktor yang beragama Islam. Kalau di Sydney ada namanya University of New South Wales. Ternyata bapak-bapak yang pernah ke Eropa, yang ke Amerika, setiap kali kita mengunjungi universitas terbagus, yang muncul hanya dua. Pertama, yaitu orang-orang Pakistan, orang-orang India, orang-orang Bangladesh yang menguasai IT. Mereka sangat mahir sekali di bidang-bidang software. Kemudian yang kedua di bidang ekonomi, yang biasanya kebanyakan di universitas-universitas tersebut, yaitu orang-orang yang bermata sipit. Nah, ini adalah gambaran bagi kita. Ternyata mereka sangat menguasai ekonomi, sangat menguasai proses ekonomi yang ada di Amerika, Eropa. Orang-orang Cina itu biasanya karena mereka adalah lulusan-lulusan terbaik dari universitas-universitas terbaik. Ini gambaran bagi kita. Untuk memasuki universitas terbaik yang ada di Amerika dan Eropa, anak-anak kita harus mempunyai kemampuan IELTS, kemampuan TOEFL yang luar biasa. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah, anak-anak kita sudah mempelajari bahasa Arab? Sudah? Belum ya? Kalau yang sudah mempelajari tahfiz, alhamdulillahirabbil alamin. Tinggal bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya, dan juga bahasa Mandarin. Ini adalah sebuah tantangan bagi kita. Siap untuk bertumbuh kembang dengan pendidikan ya Pak? Siap insya Allah. Jadi kita tetap semangat untuk selalu mendukung anak-anak kita. Kalau seperti kita ini, insya Allah mungkin kita mempelajari agama yang dalam. Selanjutnya ini adalah bentuk street dakwah namanya, yang ada di Eropa, Amerika, Inggris ini. Nah, silakan next. After you die. No, the best drunken sleep you could imagine, except you never wake up with a hangover. So you just never wake up? Yeah, you just never wake up. Yeah. If it's reincarnation, I'd like to be a tree. You would like to be a tree? Yes. Okay, so you're saying that it might be reincarnation. You think that there's nothing at all. I don't think it, I just think it's I cool, feel that's true. like reincarnation into it, I can see that being an actual thing. Maybe, why not? So, Ini adalah If you go through the dawah, it changes your life. stop this. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah, salah satu pertanyaan itu yang dimunculkan. Bagaimana menurut Anda tentang
kehidupan setelah meninggal. Itu biasanya selalu dimunculkan. Ada yang mengatakan reinkarnasi, ada yang mengatakan bahwa ya cukup hidup ini sampai di sini saja, minum drunken, mabukan, happy ending. Ini adalah satu bentuk prinsip kehidupan orang Barat. Jadi setiap makanya ada istilah I hate Monday. Saya benci kepada hari Senin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada yang tahu alasannya? Ada yang tahu alasannya? Di antaranya adalah karena mendapatkan gaji pada hari Jumat, Sabtu, Ahad, no money. Sudah nggak ada duit karena dihabiskan untuk happy, minum, karaokean, dancing dan sebagainya. Nah, ketika ada penawaran yang lebih tenang dari Islam, biasanya dengan adanya dialog kayak gini, mereka nanti akan responnya. Nah, ini sesungguhnya apa? Mengajarkan kepada kedamaian dan bertentangan dengan kehidupan mereka. Nah, ini adalah merupakan salah satu tantangan bagi kita semuanya. Next please. Ini adalah di Harvard. We're here just to talk about our religion. Our religion is a religion of rahmah. Our religion is a religion of mercy, of love, of peace, and of justice. That's what people want to hear. That's what they need to hear, and that's what we're about. Takbir! Di lapangan besar ada kesempatan untuk campaign. Ini kesempatan. Biasanya ada tanya jawab. Kadang-kadang bapak-bapak yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika memunculkan nama Islam, biasanya orang itu karena memang sesuatu yang tidak senang. Ini Islam ini yang panjang, yang berjanggut, kok berbicara tentang sesuatu perdamaian dan kedamaian. Ini adalah sesuatu yang membangkitkan mereka. Kenapa seperti itu? Apa benar di dalam Islam itu ada ayat atau ada perintah untuk mengajarkan kepada hambanya untuk selalu kepada perdamaian dan kedamaian? Ini biasanya yang dilakukan oleh orang-orang namanya street dakwah. Dan kadang-kadang mereka ini biasanya dilundain. Tetapi di Barat itu memang tidak ada kita temui di jalan-jalan itu ada kekerasan fisik ya, karena memang sudah dilindungi sama undang-undang. Biasanya mereka menggunakan kata-kata corok ya. Nah, ketika mereka mendengarkan kebaikan-kebaikan seperti adzan, kemudian berbicara atau membacakan terjemahan dari Al-Quran, dan ini bagi mereka ini sesuatu apa benar gitu. Nah, ketika terjadi dialog, biasanya mereka akan mendatangi Islamic Center, mendatangi Islamic Corners untuk bertanya sebenarnya itu apa yang dibawa oleh agama yang selama ini kami dengar bahwa Islam adalah agama yang selalu membawa ke mungkin keonaran seperti itu. Next please. Ini pendidikannya tidak begitu banyak di kelas. Next. Ya. Ini adalah bisa kita nonton dulu sebentar. Ini adalah penayangan film tentang Dracula yang menipu orang Islam yang ada di sini. Well, I think these are really right for people because in general the people flying all over the world didn't know really much about the real story of Dracula anyway. And after watching so clearly, so carefully about what's really happened in the world, so in the real conclusion, I just guess Dracula in real is not like the story they told by the Western people anyway. As somebody who is very interested in history, the story of Vlad the Impaler saya sudah tahu. Saya baca cerita Vlad the Impaler mungkin 20 tahun yang lalu. A really good event, just about the history of Dracula and what its place in history. I guess the true interpretation of
Dracula, and because we know Hollywood has its own interpretation, and we see it as a vampire, and just something fictional and something really for entertainment really. But today, alhamdulillah, we learned that Dracula or Vlad does have a place in Islamic history, and subhanAllah did massacre Muslims. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ketika ada penayangan berita atau film tentang Dracula, yang selama ini Dracula adalah sesuatu yang berkaitan dengan darah. Ternyata Dracula itu adalah bentuk penipuan dari pers, dari barat. Sesungguhnya Dracula adalah sesuatu yang benar, ada pelakunya, dan telah membunuh 500.000 dalam 3 malam di kota Albania. Nah, ketika diceritakan dengan memberikan real scripture, bukti-bukti nyata kayak flyer atau selebaran-selebaran kepada para peserta untuk publik, ternyata mereka membaca, mengecek, baru biasanya itu ada diskusi yang luar biasa. Nah, ini adalah tugas bagi para pendakwah untuk menguasai bahasa yang ada di negeri-negeri setempat. Sangat penting sekali. Sehingga mudah-mudahan dengan terus-menerus mengadakan kegiatan untuk publik, ini adalah bentuk usaha daripada manusia untuk menjunjung agama Allah Subhanahu wa taala. Next please. Yang kelima, jadi yang pertama tadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, faktor yang membentuk masyarakat barat, masyarakat Amerika memeluk Islam. Yang pertama, karena agama kita ini adalah agama yang dahsyat. Yang kedua, karena terjadi interaksi sosial budaya. Di antaranya ada pernikahan, di antaranya ada orang-orang Islam mengadakan kegiatan-kegiatan sosial. Yang ketiga adalah dari faktor pendidikan. Yang keempat, ekonomi. Yang kelima adalah bidang politik. Di Hamtramck, salah satu negara bagian di Amerika, 60%-nya adalah Muslim. Yang sebelumnya kota ini dipenuhi oleh orang-orang yang berasal dari Finlandia, orang Eropa. Ternyata sekarang 60% adalah orang Islam. Di Sydney yang namanya kota Lakemba, nanti bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti buka YouTube bagaimana sebenarnya kondisi kota yang ada di Hamtramck atau juga kota yang ada di Lakemba. Di sana masjidnya bapak-bapak yang dirahmati Allah, masjidnya itu tidak kalah seperti yang ada di negeri kita Indonesia. Ada musola, ada masjid besar, ada masjid, dan masjidnya itu rata-rata dimiliki oleh hampir setiap negara, terutama negara yang mayoritas Islam. Dari Lebanon, Saudi Arabia punya masjid sendiri, Indonesia punya masjid sendiri, Malaysia, Brunei Darussalam, dan banyak lagi. Nah, ketika banyak masjid, itu adalah salah satu faktor yang membentuk mudahnya orang untuk bertanya tentang Islam. Yang dibutuhkan adalah satu, sebagaimana yang telah ditunjukkan pada cerita yang pertama, nilai keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menjalani dakwah, menjalani hidup ini, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Anggap saja semua hidup ini memang sudah didesain oleh Allah, mau tidak mau kita harus selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita perdalam sifat sabar karena Allah. Dan yang ketiga, sifat untuk selalu bersyukur atas setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita bisa melihat dari tokoh-tokoh yang ada, banyak politikus muslim yang sukses ya. Di antaranya ada yang kita kenal dari Indonesia yang bernama Imam Syamsi Ali, New York, Imam Moskow. Nah, bapak-bapak, ini sebuah berita bagi kita bahwa kemenangan itu sebenarnya itu selalu di tangan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka gampang bagi Allah untuk memasukkan kita
dengan dakwah-dakwah memotivasi anak-anak kita, diri-diri kita untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Next, ini adalah diantaranya kota Hamtramck, ya, City Hall. Next, nah ini kita baca bersama-sama yang dipandu oleh Imam Al-Islah. Ya Ustaz? Ya, kita baca bersama-sama ya, untuk memotivasi kita bahwa sesungguhnya kemenangan itu memang selalu ada pada orang beriman kepada Allah. Monggo Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bersama-sama 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إنه كان توابا. Apabila telah dapat pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk kepada agama Allah dengan berbondong-bondong bertasbih memuji nama Tuhan, mohon ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha penerima taubat. Next, kita bisa menemukan beberapa dahsyatnya perkembangan agama Islam. Ini adalah potret di antaranya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah sedikit kajian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dengan tujuan untuk memotivasi diri kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk menjadi yang terbaik sebagaimana yang telah dicontohkan oleh yang bernama Ahmad Sarhadi. Yang kedua, yang telah dicontohkan oleh satu di antara pemain bola yang berasal dari Mesir. Pasti tahu yang namanya Muhammad Salah. Nah, ketika muncul orang-orang Islam di dunia, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau berbicara bola langsung ya kita harap. Nah, ini adalah gambaran bagi kita. Ketika orang Islam itu muncul, maka mereka orang Barat itu pasti lihat ini siapa, apa agamanya, apa makanannya, favoritnya apa. Nah, ketika kita diantaranya mampu memunculkan anak-anak kita yang menghafal Al-Quran, yang bahasa internasional luar biasa, yang mendalami agamanya, itu adalah sebuah kebanggaan bagi kita, aset bagi kita. Mudah-mudahan mereka akan membantu kita
mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang mau diseringkan, ibu-ibu, monggo, bapak-bapak, monggo persilakan. Atau mungkin ada komentar dulu tentang video-video tadi. Tadi ada perkawinan silang antara orang Amerika sama orang Islam, orang Indonesia, orang Jepang sama orang Indonesia. Dan biasanya kalau kita mampu memanfaatkan momen-momen terbaik dengan menunjukkan identitas diri kita sebagaimana yang Ahmad Salafi tadi, pakai baju koko dalam pekerjaannya, ini luar biasa. Bahkan di sana, di negeri-negeri Eropa, Amerika, melihat pakaiannya aja itu mereka sudah bersih. Tapi ketika mampu ditampilkan dengan elegan seperti tadi, insya Allah hasilnya begitu dahsyat. Tidak mungkin produk yang bagus itu yang diciptakan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaga. Semangat dia kita memperjuangkan agama ini, gitu. Mungkin itu saja. Ada pertanyaan mungkin dari ibu-ibu, dari bapak-bapak, monggo 1-2 pertanyaan atau mungkin alhamdulillah dikasih kesempatan. Saya cuma tanya, ada 2 Ustaz. Tadi yang diwawancara itu wajahnya mirip sekali sama Ustaz. Apa benar itu Ustaz? Saya penasaran aja yang pertama kali. Nah, jadi waktu penayangan itu untuk umum, itu yang dipilih itu biasanya yang suka berbahasa. Dan saya saat itu alhamdulillah qadarullah mengajar bahasa Inggris di salah satu kursus bahasa Inggris. Jadi kayak kursus mengajar bahasa Inggris di Australia, sehingga bahasa Inggrisnya itu bisa sedikit kira-kira kayak gitu. Jadi itu saya benar ya. Kapan? Yang pertanyaan kedua tentang konsep dakwah yang ada di Eropa itu, alhamdulillah di Eropa tumbuh kembangnya Islam subhanallah ya sangat. Bahkan saya kalau melihat itu sering merinding. Pertanyaannya, bagi orang-orang Islam itu berkiblatnya itu ke Arab Saudi, Mekah ya tepatnya. Tapi mungkin di beberapa tahun terakhir ini dari kebijakan pemerintahan sana itu bertentangan sekali dengan anjuran yang ada di dalam Al-Quran ya. Contohnya kebijakan yang dikeluarkan, bahkan beberapa tahun terakhir banyak ulama-ulama atau imam-imam besar yang menyerukan untuk dakwah amar ma'ruf itu ditangkap tanpa perlawanan ya, karena faktor bagaimana kita melihatnya. Kalau yang kita jadikan kiblat sendiri itu merusak tatanan. Bagaimana kita kalau misalkan ditanya, itu loh di sana itu loh sekarang sudah seperti itu, bla bla dan sebagainya. Apa yang langkah yang terbaik dan solusinya bagaimana cara kita mendakwahkan hal itu? Jika ada pertanyaan mungkin dari orang yang kurang paham tentang, karena banyak sekali sekarang kan masyarakat yang begitu menghasut Islam dengan kasar kata, bahasanya saya pakai itu loh yang kamu contoh itu seperti itu, mengeluarkan kebijakan itu kamu kok ikutin ya? Terima kasih. Sebelum kita sharing, ada yang mau bantu dulu, ibu-ibu, ada yang mau bantu saya ibu? Kira-kira dengan kebijaksanaan yang sekiranya merugikan Islam, maka kita kembali kepada sebuah ayat bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ini untuk selalu bersatu. Untuk selalu bersatu menegakkan sebuah kebenaran, menghalangi kemungkaran dan selalu bertakwa. Makanya ada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Janganlah kalian bercerai-berai, berpegang teguhlah kepada tali Allah. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenyataannya hidup bahwa sebenarnya
di antara perkembangan Islam yang ada di Eropa. Saya jujur kepada panjenengan semuanya bahwa sesungguhnya kiblat orang Amerika, kiblatnya orang Eropa terhadap pribadi Muslim itu lebih mereka melihat orang-orang Asia Timur, orang-orang Asia Tenggara. Jujur ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah. Karena di antara faktornya adalah yang banyak memenuhi, membanjiri kota-kota Amerika dan Eropa adalah orang-orang refugee. Refugee itu biasanya itu ada hukuman, ada hukum yang ada internasional, dari internasional yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk stay in di dalam sebuah negara. Refugee. Nah, ini kesepakatan internasional. Negara-negara yang menerima refugee itu biasanya adalah negara-negara yang lagi konflik. Negara-negara yang konflik itu rata-rata, mohon maaf Bapak Ibu, dari saudara-saudara kita yang berasal dari Timur Tengah, Irak, Palestina, Jordania, Yaman. Itu saudara-saudara kita. Ketika mental mereka untuk berhadapan sama negara Barat itu sudah high civilized. Bangunannya, pendidikannya, ekonominya. Kalau diajak pertama kali terhadap agama, jawaban mereka, why? Siapa Anda? Saya telah menjajah Anda loh 350 tahun. Dari segi ekonomi mereka lebih tinggi, pendidikan. Tetapi bukan berarti itu adalah kelemahan kita. Sesungguhnya ini kita membawa amanah yang berat. Kita adalah umat yang terbaik. Maka ketika kita mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, dan kata Profesor Dr. Luis Esposito, kalau ingin membuat Islam itu maju, maka diantaranya harus melebur dengan budaya tanpa meninggalkan akidah. Berkaitan dengan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang merugikan umat Islam, yaitu banyak sekali yang berbahaya. Termasuk mungkin dia negara kita, banyak sekali para ulama-ulama juga yang diceploskan dalam penjara. Sekali lagi, ini adalah ujian bagi kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Hidup dan mati adalah ujian bagi kita. Allah selalu memberikan ujian bagi kita, tujuannya untuk mulia karena Allah Subhanahu wa taala. May yuridullahu bihi khairan yusibhu bih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukannya di mata Allah, maka Allah memberikan ujian. Maka ketika ada penguasa Islam memberikan kebijaksanaan yang merugikan Islam, bukan berarti yang dibunuh, yang dikorbankan sia-sia di mata Allah. Karena sesungguhnya orang-orang yang memperjuangkan agama sesungguhnya itu adalah kesempatan dan kemuliaan yang tidak mampu dibeli dengan dunia dan akhirat. Kira-kira gitu biasa lakukan. Kalau tidak ada lagi, ibu-ibu, ada pertanyaan, any question? Yang jelas understand ya Bu? Bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, mungkin itu aja ya gitu. Mudah-mudahan kita bisa mengirimkan anak-anak kita nanti ke Eropa, ke Amerika untuk belajar dengan tetap memegang kepada akidah Islam, sehingga kita menjadikan mereka sebagai aset kita untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja dari saya. Saya mohon maaf kepada panjenengan semuanya, ada kekurangan kesalahan dari saya. Mudah-mudahan Allah selalu mengampuni kita semua. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.